Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang paragraf efektif. Di sini saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asdana Ifrosi Pramista. Saya bersama rekan saya yaitu Nurul Komariah, Natasha Diba, dan Agus Samsuri. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pengertian paragraf yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa sih pengertian paragraf itu? Paragraf merupakan bagian penting dalam tulisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Nah, definisi paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat, yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Kemudian yang kedua yaitu ada unsur pembentukan paragraf yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Natasha Diba. Kepada Natasha Diba dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan unsur pembentuk paragraf. Yang pertama yaitu topik atau gagasan. Topik atau gagasan adalah unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Yang kedua ada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama merupakan sebuah kalimat yang bersifat umum. Yang ketiga yaitu kalimat pendukung. Kalimat pendukung ini yaitu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Yang keempat ada transisi. Agar menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Yang kelima ada penegas. Unsur ini tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Natasha Diba. Selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nurul Komariah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis kalimat. Di dalam jenis-jenis kalimat itu dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan letak kalimat utama, berdasarkan isi atau tujuan, dan berdasarkan satuan karangan. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis kalimat berdasarkan letak kalimat utama yang terdiri dari paragraf deduktif, yang kedua paragraf ineratif, yang ketiga paragraf induktif, dan yang terakhir paragraf campuran. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf ineratif merupakan paragraf dengan kalimat utama terletak di tengah-tengah paragraf. Yang ketiga, paragraf induktif. Paragraf yang merupakan kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Dan yang terakhir ada paragraf campuran. Pada paragraf ini, kalimat utamanya ada di 2 bagian. Biasanya kalimat utama paragraf dengan jenis ini diletakkan di bagian awal dan akhir paragraf. Sebenarnya, 2 kalimat utama di 2 bagian itu sama, tetapi disajikan dengan kata-kata yang berbeda untuk penekanan inti masalah. Jenis-jenis kalimat yang kedua yaitu berdasarkan isi tujuan karangan, yang terdiri dari paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf persuasi,
paragraf argumentasi, dan paragraf eksposisi. Yang pertama itu ada paragraf narasi. Paragraf ini berisi tentang suatu peristiwa atau kejadian yang didasari oleh data dan fakta yang ada. Yang kedua ada paragraf deskripsi. Paragraf ini berisi penggambaran sebuah objek secara detail sehingga pembaca pun seolah dapat melihat atau merasakan objek tersebut. Yang ketiga ada paragraf persuasi. Paragraf ini berisi bujukan untuk para pembaca agar menerima gagasan ataupun ide yang disampaikan oleh penulis. Yang keempat ada paragraf argumentasi. Paragraf ini berisi pendapat penulis yang disertai dengan bukti dan alasannya. Paragraf argumentatif sendiri ditujukan untuk mengemukakan gagasan berdasarkan fakta dan alasan yang kuat. Dan yang terakhir ada paragraf eksposisi. Paragraf ini berisi tentang uraian sebuah gagasan yang memiliki tujuan untuk menjelaskan sesuatu. Uraian tersebut tentu didukung sejumlah fakta agar para pembaca bisa mempercayainya. Jenis-jenis kalimat yang ketiga yaitu berdasarkan satuan karangan, yang terdiri dari paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Dalam paragraf pembuka, paragraf yang mengawali sebuah penulisan karangan dengan mengantarkan pokok masalah dalam bagian pendahuluan karangan. Yang kedua ada paragraf isi. Jenis paragraf yang berfungsi menguraikan atau memperjelas pokok masalah yang akan diuraikan dalam suatu karangan. Dan yang terakhir ada paragraf penutup. Paragraf ini merupakan pernyataan kembali atau gagasan yang telah diuraikan. Bisa juga dikatakan sebagai jawaban pertanyaan yang terdapat pada paragraf pembuka. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Nurul Komaria. Selanjutnya yaitu paragraf efektif yang akan disampaikan oleh Agus Syamsuri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator atas waktunya. Jadi, apa sih paragraf efektif itu? Paragraf efektif adalah paragraf yang di dalamnya terdapat pesan yang jelas. Kemudian paragraf yang efektif selalu mampu mengarahkan pembaca kemana arah pembicaraan topik utama. Kemudian keefektifan suatu paragraf dapat juga dilihat dari bentuk-bentuk kalimat efektif di dalamnya. Pembaca dapat dengan mudah menangkap maksud yang ingin disampaikan penulis. Kemudian ciri-ciri paragraf efektif. Jadi ciri-ciri dari paragraf efektif itu yang pertama ada kesatuan fokus. Kesatuan fokus merupakan salah satu ciri penting dalam suatu paragraf efektif. Suatu paragraf dianggap memiliki kesatuan fokus apabila hanya membahas satu ide pokok bacaan saja. Dan kata lain, semua kalimat dalam paragraf tersebut membahas satu gagasan utama saja. Kemudian adalah ciri selanjutnya adalah hubungan antar kalimat merupakan menunjukkan koherensi yang saling berkaitan. Ciri koherensi merupakan ciri penting dalam paragraf efektif. Agar suatu paragraf memiliki koherensi yang baik, maka kalimat-kalimat yang terkandung di dalamnya juga harus efektif. Antar kalimat harus saling berhubungan secara logis. Ciri-ciri selanjutnya adalah pengembangan yang cukup memadai dalam pengembangan gagasan utama. Dengan demikian, ide pokok utama tersampaikan dengan baik oleh penulis. Pembaca akan dengan mudah mendapat gagasan mengenai ide-ide yang disampaikan, dan juga pembaca tidak perlu lagi bertanya-tanya mengenai topik yang dibahas oleh penulis gitu. Dan setelah mengetahui ketentuan paragraf efektif dan mengetahui ciri-ciri paragraf efektif, dan gimana sih cara membuat paragraf efektif? Jadi paragraf efektif yaitu paragraf yang dengan mudah mampu menyampaikan pesan kepada pembaca. Penulis yang berpengalaman akan memilah kalimat-kalimat dalam paragraf menjadi beberapa bagian. Di antaranya yaitu kalimat yang berisi topik utama atau seperti pada kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat pendukung. Kemudian apabila penulis mengembangkan kalimat yang telah dipilah-pilah, maka dengan mudah
dapat menyusun paragraf efektif. Kemudian, kalimat-kalimat tersebut disusun sedemikian rupa hingga membentuk satu kesatuan utuh. Gitu. Mungkin itu untuk paragraf efektif. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Agus telah memaparkan materinya. Kemudian yaitu kesimpulan. Pada pemaparan materi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya paragraf merupakan bagian penting dalam tulisan. Paragraf biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Terdapat beberapa unsur pembuatan paragraf yaitu topik atau gagasan, kalimat utama, kalimat pendukung, transisi, dan penegas. Jenis paragrafnya sendiri itu ada 3, yaitu berdasarkan letak kalimat utama, berdasarkan isi atau tujuan karangan, dan berdasarkan letak satuan karangan. Paragraf efektif sendiri merupakan paragraf yang di dalamnya terdapat pesan yang jelas. Paragraf yang efektif selalu mampu mengarahkan pembaca kemana arah pembicara topik utama. Dan yang terakhir yaitu saran. Sebagai mahasiswa, kita perlu sekali mempelajari dan memahami bagaimana paragraf, unsur paragraf, jenis paragraf, apa itu paragraf efektif, dan cara pembuatan paragraf yang tepat, sehingga dalam pembuatan karya tulis atau sebagainya tidak mengalami kesalahan. Kami menyusun makalah ini juga sadar dalam penyusunannya jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dari pembaca sangat berarti bagi kami untuk perbaikan makalah kami ke depannya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan atau materi yang belum dipahami, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.